Media Israel mengungkap bahwa Zionis telah masuk ke perangkap Rusia, adapun perangkat itu terkait ilusi bahwa Rusia merupakan sekutu Israel. Namun pada kenyataannya Rusia menjadi sosok yang menyokong bantuan terhadap perlawanan Palestina. Hal itu diungkapkan oleh media Zionis yakni The Jerusalem Post pada Sabtu 15 Juni. Artikel yang diterbitkan The Jerusalem Post meningkatkan kekhawatiran terhadap apa yang disebut agresi hibrida Rusia terhadap Israel. Surat kabar itu menunjukkan bahwa Kremlin dengan kelompok perlawanan digambarkan sebagai kelompok teror. Dengan begitu akan memberi dampak pada sikap netral konvensional Israel. The Jerusalem Post juga mengingatkan pernyataan yang pernah disampaikan oleh diplomat Rusia yakni Alexander Rudakov. Tercatat Rudakov pernah mengatakan bahwa Moskow akan mendukung Hizbullah jika terjadi perang di Lebanon. The Jerusalem Post juga mencatat hubungan Rusia yang semakin erat dengan Iran. Israel pun mengaku khawatir seusai ada laporan terkait instalasi militer baru Rusia di dekat perbatasan Suriah Palestina. Perlu diketahui Rusia mengumumkan latihan militer gabungan dengan tentara Suriah yang bertujuan untuk menjaga wilayah Suriah di udara, darat, dan laut Mediterania. تدعو تكبيرات غير تكبيرة الإحرام وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات. Nestapa dialami warga Gaza yang seolah tidak tercipta suasana Idul Adha tahun 2024. Pasalnya, warga harus merayakan Idul Adha di tengah bayang-bayang perang dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Beredar video yang memperlihatkan masyarakat terpaksa sholat di tengah reruntuhan bangunan. Bahkan mereka tidak bisa berkurban di tengah konflik Gaza. Dikutip dari tribunnews.com, seorang warga dari Camp Jabalia, Gaza Utara, Bahjat Mansur, usia 46 tahun, menceritakan suasana Idul Adha di tengah konflik. Ia mengatakan sebagian warga tidak mampu membeli daging lantaran harga melonjak. Bahkan suasana hati mereka suram lantaran kehilangan rumah hingga anggota keluarga. Bahjat sendiri mengatakan lebih dari 20 keluarga dekat dan keluarga besarnya tewas selama perang. Sementara di kawasan Rafah pada Minggu 16 Juni, pasukan Israel tidak melancarkan serangan. Dikutip dari Kompas.com, Israel tidak melakukan penembakan atau penyerangan pada Minggu pagi, meski tidak ada gencatan senjata di Gaza Selatan. Jeda singkat ini memberikan momen tenang bagi para jemaah untuk sholat Idul Adha. Dilaporkan warga berkumpul untuk melakukan sholat di halaman Masjid Omari yang bersejarah di Gaza. Meski memang masjid tersebut rusak berat hingga jemaah meletakkan sajadah yang usang di samping gundukan puing. مكان العبوة هان دوار نابلسي. مكان العبوة هان احنا الان دوار نابلسي.
الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم الحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا من الآخرة إلا غرور. من المعقد القتالية لسرايا القدس وفي يوم عيد الأضحى المبارك تحيتنا لأهلنا في قطاع غزة الذين يواجهون درسانة العدو الصهيوني الغادر بصدورهم العالية وبأس مقاومتهم الشديد. نقول لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا فأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فرجال سرايا القدس لا زالوا في الميدان يواصلون الليل والنهار يدكون مضاجع العدو كل ما أوتوا من قوة وعزم ويقين. إلى أهلنا في ضفة الأحرار ضفة الطوالبة والعموري والنابلسي كل عام وأنتم بخير. كل عام وقدسنا العزيزة بخير وأهلها حراس المسجد الأقصى وحملة لوائه بألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله. Militer Israel mengambil keputusan sendiri dengan menerapkan jeda aktivitas militer harian di jalur Gaza setiap harinya. Keputusan itu diambil setelah 11 tentara Israel tewas dibakar Hamas saat tertidur di kendaraan lapis baja atau APC. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pun murka atas rencana militer Zionis. Dikutip dari The Guardian, militer Israel mengumumkan jeda harian akan dimulai di daerah Rafah pada pukul 8 pagi hingga 7 malam waktu setempat. Adapun pengumuman itu disampaikan pada Minggu 16 Juni, bertepatan saat warga Gaza merayakan Idul Adha. Militer Israel menyebut jeda aktivitas militer harian ini akan terjadi di sepanjang jalan yang mengarah dari penyeberangan Kerem Shalom ke Jalan Salah al-Din hingga ke utara. Dengan begitu, Zionis memberi kesempatan agar truk bantuan transit bisa melakukan penyeberangan. Namun keputusan sepihak dari militer Israel ini mendapat kecaman keras dari Netanyahu yang menegaskan tidak ada perubahan dalam kebijakan militer dan pertempuran di Rafah akan terus berlanjut. Kecaman senada juga disampaikan oleh Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir yang mengecam gagasan jeda taktis merupakan keputusan bodoh hingga sosok yang membuat gagasan itu harus dipecat. Sementara pertengkaran ini merupakan yang terbaru dari serangkaian bentrok antara pemerintahan Netanyahu dengan militer Israel. Angkatan bersenjata Yaman kembali menargetkan kapal-kapal berafiliasi Israel di Laut Merah dan Laut Arab pada Minggu 16 Juni. Adapun salah satunya merupakan kapal perusak Amerika Serikat dan dua lainnya melanggar peraturan dengan masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki Zionis. Serangan itu mengakibatkan ketiga kapal berafiliasi Israel rusak parah. Dikutip dari Al-Mayadinat, hal itu disampaikan oleh juru bicara Houthi Jenderal Yahya Saree yang mengatakan pejuang Houthi menargetkan 3 kapal dengan rudal balistik. Operasi pertama, kapal perusak Amerika Serikat di Laut Merah dihujani dengan beberapa rudal balistik Houthi. Operasi kedua, Yaman menyerang kapal Kapten Paris di Laut Merah dengan rudal angkatan laut yang sesuai. Lantas dalam operasi yang ketiga, Houthi menyerang kapal Happy Gander di Laut Arab dengan beberapa drone dari Yaman. Adapun kapal Kapten Paris dan Happy Gander melanggar keputusan untuk melarang masuk ke pelabuhan-pelabuhan Palestina yang diduduki. Saree menegaskan ketiga operasi ini berhasil dan mengakibatkan kerugian besar. Ia memperingatkan bahwa angkatan bersenjata Yaman akan terus menargetkan kapal Amerika Serikat dan Inggris untuk membela warga Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.